Perkenalkan, nama saya Muhammad Atal Hidimata. Saya dari SMA Negeri 1 Klaten dan saya di sini akan menyampaikan mosi sebagai negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Kita perlu membahas konsep awal. Apa itu ekonomi biru? Karena ekonomi biru itu masih sangat asing di dunia. Ekonomi biru menurut Sir Gunter Pauli atau pendiri Zero Emission Research Initiative, ekonomi biru adalah sebuah konsep pengoptimalisasian sumber daya air untuk meningkatkan ekonomi dengan cara inovatif dan kreatif. Kita akan tarik dari kalimat pengoptimalisasian sumber daya air. Kita bisa simpulkan bahwa pengoptimalisasian sumber daya air akan menjurus kepada pengeksploitasian sumber daya air, yang pastinya itu akan bertentangan sekali dengan negara maritim. Kenapa begitu? Kita akan bahas akhir. Pertama, penerapan pengoptimalisasian sumber daya air ini pastinya sudah dipikirkan oleh Dewan ini bahwa akan merusak atau berpotensi merusak sumber daya air itu sendiri. Maka jika Dewan ini menerapkan konsep ekonomi biru, maka Dewan ini juga akan membuat sebuah regulasi untuk mengatur orang-orang yang akan mencari atau mengais sumber daya di air yang pastinya juga berpotensi merusak sumber daya air. Maka pemerintah akan memberi regulasi atau memperketat regulasi. Seperti contoh regulasi yang akan dilakukan oleh Dewan ini adalah pengaturan jala atau jaring yang dipakai oleh para nelayan, atau mungkin pengaturan berat ikan maksimal yang boleh ditangkap oleh para nelayan. Nah, dengan peraturan yang diperketat, ini pastinya akan semakin menekan para nelayan, yang dimana jika kita menerapkan ekonomi biru, maka kita akan menambah atau jumlah nelayan di Indonesia ini juga akan bertambah dengan jumlah yang tidak bisa kita prediksi. Nah, dengan ditekannya para nelayan ini dengan regulasi yang sangat ketat, maka bagaimana cara para nelayan ini untuk bertahan hidup? Itu yang pertama. Hal yang kedua, dengan aturan yang sangat ketat, maka persaingan di laut akan menyisakan perusahaan-perusahaan besar yang akan bebas di sana karena mereka memiliki fasilitas-fasilitas yang menunjang mereka untuk tetap menaati peraturan tapi tetap mendapatkan untung, tidak seperti para nelayan-nelayan kecil yang tertekan sekali dengan regulasi-regulasi yang sangat menekan. Padahal seperti yang kita tahu, dengan sebelum Indonesia menerapkan ekonomi biru ini, penghasilan nelayan di Indonesia sendiri menurut Kementerian Keuangan masih di bawah garis kemiskinan atau masih kurang sejahtera. Ini juga akan menjadi kekhawatiran yang berlebih jika Dewan ini menerapkan konsep ekonomi biru. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dengan penerapan konsep ekonomi biru, maka Dewan ini akan memfokuskan atau menitik beratkan pertumbuhan ekonomi di laut, yang secara tidak langsung akan melemahkan ekonomi hijau atau ekonomi di daratan. Seperti yang kita tahu, memang kita adalah negara maritim, tapi bukan berarti kita harus bergantung sepenuhnya pada air. Kita juga harus mengembangkan pertumbuhan ekonomi kita yang ada di darat. Dengan cara apa? Walaupun memang daratan kita sangat kecil dibandingkan lautan. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, 62% wilayah Indonesia adalah laut. Tapi dengan alasan yang itu pula, kita juga harus menjaga laut kita yang sebagai ciri khas Indonesia. Dan jika menerapkan ekonomi biru tadi, seperti yang saya katakan tadi, akan melemahkan ekonomi hijau. Dan jika saja kita tidak akan memperkirakan bahwa ekonomi biru habis atau sudah tidak bisa diperbarui lagi. Seperti yang kita tahu bahwa ekonomi sumber daya laut itu sumber daya yang tidak bisa terbarukan karena mereka akan beregenerasi dengan waktu yang lama. Nah, jika sumber daya laut ini habis, lalu kita tidak pernah punya persiapan untuk mengembangkan ekonomi hijau, maka negara ini akan jadi apa? Lalu kita lanjut lagi ke masalah yang terakhir, yaitu tentang identitas Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki laut yang indah. Bagaimana jika kita mengeksploitasi laut dengan perusahaan-perusahaan besar dan rakyat-rakyat kecil tetap saja tidak memiliki penghasilan yang cukup walaupun sudah mengoptimalisasikan sumber daya laut? Maka ini tidak akan menutup masalah dari lapangan pekerjaan, justru malah akan semakin memperparah dan juga akan menghilangkan identitas Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki laut yang indah. Kita memang hidup dari laut, tapi kita tidak boleh membuat
laut mati. Dengan cara apa? Dengan cara mengeksploitasi laut dengan cara yang berlebihan. Jadi sekian yang sudah saya sampaikan. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.